Sahabat Rema yang terkasih, selamat Paskah dan salam sejahtera untuk sahabat dimanapun berada. Hari Kamis, Pekan Paskah yang ketiga ini, Rema diambil dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 44 sampai 51 dengan tema Seberapa Pantas Mengeluh. Sahabat Rema, setiap orang yang beriman kepada Tuhan, ia pasti memiliki kerinduan untuk selalu menjalin relasi dengan Tuhannya. Dan relasi itu akan lebih intens ketika ia mengalami problema kehidupan. Dan setiap orang beriman dengan keyakinannya selalu berharap agar Tuhan hadir dan memberi jalan penyelesaian dari persoalan hidup mereka. Bagi kita yang beriman Kristiani, Injil Yohanes memberikan terang kepada kita tentang bagaimana proses terwujudnya harapan akan kehadiran Tuhan tersebut. Dari perikop ini tersirat bahwa sebelum kita memiliki keinginan dekat dengan Tuhan, ternyata Yesus telah berinisiatif menjumpai kita. Bukan hanya berjumpa, melainkan juga berkenan bersatu dengan diri kita, umatnya. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Dan kerinduan akan harapan kebersatuan tersebut sangat nyata dalam perayaan Ekaristi. Karena mengikuti perayaan Ekaristi, selain mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita juga menerima dan menyantap komuni kudus, sang roti hidup, sungguh bersatu dalam diri kita. Para sahabat yang terkasih, dengan menyambut roti hidup itulah, menurut saya ada dua jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah jaminan penyertaan Tuhan selama hidup kita di dunia ini. Kita semua pasti pernah mengalami, meskipun roti hidup sudah bersatu dengan kita, namun senyatanya dinamika hidup kita masih banyak kisah sedih yang terjadi dalam hidup ini. Muncul pertanyaan, lalu di manakah Tuhan yang sudah hadir dalam diri kita? Mengapa Tuhan membiarkan semua kisah kepedihan itu terjadi dan bahkan datang bertubi-tubi? Bila kisah itu terjadi dalam diri kita, mungkin saja dengan mudahnya kita mengatakan, Tuhan ternyata tidak peduli dan tidak menepati janji. Kita mengalami keraguan atas hidup beriman kita, dan pada akhirnya tidak sedikit dari para sahabat yang berpaling dari imannya. Sahabat Rema, memang kita belum mengerti maksud Tuhan dengan anugerah kepedihan dalam hidup kita. Namun yang pasti, kita harus percaya bahwa roti hidup yang telah bersatu dengan kita tidak tinggal diam. Dia yang telah memberi jaminan penyertaannya dan teladan penderitaan akan terus bekerja bersama-sama dengan dinamika hidup kita. Setia dan percayakanlah seluruh perjuangan bersama dengan sang roti hidup, agar proses dinamika hidup kita lebih bermakna. Sedangkan jaminan yang kedua, kita akan menerima hidup yang kekal. Kita akan menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah datang ke dunia. Ia rela menderita, wafat, dan bangkit untuk kita. Kehadirannya sungguh nyata sekarang ini dalam rupa roti hidup. Sabda Tuhan, barang siapa
yang percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Itulah jaminan untuk kita menerima hidup kekal, merupakan paling yang diharap-harapkan bagi setiap orang yang beriman. Kita mendapat jaminan itu. Sahabat Rema yang terkasih, ternyata sungguh besar kasih Tuhan yang telah kita terima selama ini. Ketika saya menyadari anugerah 2 jaminan di atas, lalu terbersit sebuah teguran. Seberapa pantaskah saya dan mungkin juga untuk sahabat yang selama ini sungguh dikasihi Tuhan, justru hidupnya lebih banyak mengeluh dibandingkan dengan bersyukur. Seberapa pantas? Dan semua jawaban tergantung dari diri kita masing-masing. Namun yang pasti, kasih Tuhan selalu menyertai segala usaha, karya, dan niat-niat baik kita dalam menghadapi berbagai dinamika kisah kehidupan ini. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita. Amin. Keluarga kudus dari Nazaret, doakanlah kami. Shalom. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.